orang-orang pilihan yang dikuduskan oleh Roh Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 2a, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Rencana ilahi, versi Inggris NIV, foreknowledge, pengetahuan dari semula, harus dimengerti sebagai kasih dan tujuan abadi Allah bagi umatnya gereja. Yang dipilih ialah himpunan orang percaya sejati yang dipilih selaras dengan ketetapan Allah untuk menebus gerejanya dengan darah Yesus Kristus oleh karya pengudusan Roh Kudus. Setiap orang percaya harus berpartisipasi dalam pemilihan mereka dengan bertekun menjadikan panggilan dan pemilihan mereka makin teguh. 1 Petrus 1 ayat 2b. Dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Pengudusan, bahasa Yunani hagiasmos, berarti menjadi kudus, menabiskan, memisahkan dari dunia, dan dijauhkan dari dosa, supaya kita dapat mempunyai persekutuan yang erat dengan Allah dan melayani Dia dengan sukacita. 1. Kata menguduskan menggambarkan pekerjaan Roh Kudus melalui keselamatan dalam Kristus yang dengannya Dia membebaskan kita dari ikatan dan kuasa dosa, memisahkan kita dari kebiasaan berdosa di dunia ini, memperbarui sifat kita menjadi serupa dengan gambaran Kristus, menghasilkan buah roh di dalam diri kita, dan memungkinkan kita hidup kudus dan berkemenangan dalam pengabdian kepada Allah. 2. Istilah-istilah ini tidak menunjukkan kesempurnaan mutlak, tetapi suatu kebenaran etis dari tabiat tak bercacat yang dipertunjukkan dalam kemurnian, ketaatan, dan keadaan tidak bersalah. Melalui Roh Kudus, kita mampu untuk tidak berbuat dosa, sekalipun kita tidak pernah mencapai tingkatan di mana kita bebas dari pencobaan dan kemungkinan untuk berbuat dosa. 3. Pengudusan adalah kehendak Allah bagi orang Israel dalam Perjanjian Lama. Seharusnya mereka menjalankan hidup yang suci dan dikuduskan, dipisahkan dari gaya hidup bangsa-bangsa sekeliling mereka. Demikian juga, pengudusan adalah tuntutan untuk orang percaya di dalam Kristus. Alkitab mengajarkan bahwa tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Allah. 4. Anak-anak Allah memperoleh pengudusan oleh iman, oleh persatuan dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya, oleh darah Kristus, oleh firman Allah, dan oleh pekerjaan pembaharuan dan pengudusan Roh Kudus dalam hati mereka. 5. Pengudusan adalah baik karya Allah maupun karya umatnya. Supaya memenuhi kehendak Allah dalam pengudusan, orang percaya harus ikut serta dalam karya pengudusan roh dengan berhenti berbuat dosa, menyucikan diri dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan memelihara diri mereka dari pencemaran dunia. 6. Pengudusan yang sejati menuntut orang percaya tetap memelihara hubungan yang intim dengan Kristus, mempunyai persekutuan dengan orang percaya, membiasakan diri untuk berdoa, menaati firman Allah, peka terhadap kehadiran dan pemeliharaan Allah, mengasihi kebenaran dan membenci kefasikan, mematikan dosa, tunduk kepada disiplin Allah, tetap taat dan dipenuhi oleh Roh Kudus. 7. Dalam Perjanjian Baru, pengudusan tidak digambarkan sebagai suatu proses meninggalkan dosa sedikit demi sedikit. Sebaliknya, itu digambarkan sebagai suatu tindakan tegas yang melaluinya orang percaya oleh kasih karunia dibebaskan dari ikatan iblis dan langsung memutuskan hubungan dengan dosa supaya dapat hidup untuk Allah. Akan tetapi, pada saat yang bersamaan, pengudusan digambarkan sebagai proses umur hidup. Melaluinya, kita terus-menerus mematikan perbuatan daging, secara berangsur diubah menjadi serupa dengan Kristus, bertumbuh di dalam kasih karunia, dan mengamalkan kasih yang lebih besar terhadap Allah dan terhadap sesama. 8. Pengudusan dapat meliputi suatu pengalaman tertentu setelah menerima keselamatan. Orang percaya dapat menerima suatu kenyataan jelas mengenai kekudusan Allah dan juga suatu kesadaran bahwa Allah sedang memanggil mereka
untuk lebih banyak memisahkan diri dari dosa dan dunia dan hidup lebih dekat Dia. Melalui kesadaran ini, orang percaya mempersembahkan diri mereka kepada Allah sebagai persembahan yang hidup dan menerima dari Roh Kudus kasih karunia, kemurnian, kuasa, dan kemenangan untuk menjalankan hidup kudus yang berkenan kepada Allah. Ingatlah bahwa orang-orang percaya adalah orang pilihan yang dikuduskan oleh Roh Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.